It's review time! Kanzen Putra Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di Putra Toys. Pada konten kali ini kita nggak bakal nge-review DX ataupun Mini Pla atau Super Mini Pla atau Shokugan Modeling Project. Sebelum gua kasih tahu, kalian ada yang tahu nggak nih ini lini apa? Pasti banyak dari kalian yang belum tahu kan? So langsung aja gua kasih tahu kalau ini adalah lini Join Gatai, lini yang udah mati dari gila. Terakhir itu Join Gatai 2010 pas si Gokaiger tayang. Sorry. Gokaiger itu 2011, sedangkan si Goseiger 2010. Jadi si lini ini memang keluar pas di anniversary Super Sentai ke-35. Untuk mainan ini, gue minjem dari temen gue si Esa, yang dia beli di harga 300 ribuan lah kurang lebih. Sebenarnya di Jepang tuh masih cukup murah, tapi nggak tahu kenapa di Indonesia itu udah mahal banget cuy. Mungkin karena langka kali ya. Yaudah guys, jadi langsung aja kita review artboxnya. Untuk tampilan box depannya, bagian atasnya kayak begini, ada logo dari Zyuranger. Terus di sini kita kelihatan si Daizujin-nya. Dan untuk si Join Gatai ini memang dia mengikuti Super Sentai Zyuranger ya guys, bukan Mighty Morphin Power Ranger. Dan di sini masih ada harganya kayak begini. Kemudian di sini ada line up dari si Tyrannosaurus, terus ada Zumamo, Triceratops, Saber-tooth Tiger dan Pteranodon. Sorry, ini Saber Tiger guys, bukan Saber-tooth Tiger. Kalau Saber-tooth Tiger tuh versi Mighty Morphin ya. Dan bagian bawahnya kayak begini doang. Untuk sisi kanannya juga line up lagi, tapi di sini sama si Sentai-nya ada yang merah, hitam, biru, kuning dan juga si pinknya kayak begini. Untuk bagian box belakangnya ini kayak tutorial cara memainkannya. Jadi ini bisa dipisah-pisah kayak begini, terus bisa kita kreasikan juga kayak begini. Dan ini ada join-nya gitu. That's why ini dipanggil Join Gatai. Karena memang ini cuman join-join begini doang, nanti bakal kalian lihat sendiri lah ya. Terus di sini juga bisa saling bertukar dengan seri-seri sebelumnya. Kayak misal di sini ada Shinkenger yang dibuat juga Join Gatai-nya. Dia bisa saling bertukar tangan dan bagian kakinya nanti. Bagian bawahnya kayak begini, cuman tulisan-tulisan aja yang gua nggak ngerti. Sisi kirinya lagi juga cuman kayak begini aja, dan ini perbandingan dengan box DX-nya. Bagian bawahnya kayak begini dan bagian atasnya kayak begini. Jadi langsung aja kita unboxing. Oke guys, jadi ini dia kelima mecha dari Zyuranger versi Join Gatai-nya, dan seperti namanya Join Gatai. Di sini banyak join female dan juga male-nya. Dan untuk joinnya sendiri tuh memang dia nanti bakal bunyi gitu loh, cek klek gitulah. Nanti bakal kalian dengar sendiri lah pas penggabungannya. Jadi langsung aja kita review satu persatu. Yang pertama adalah Tyrannosaurus. Jadi dia bentuknya itu kayak begini doang, dan bener-bener nggak ada artikulasinya. Ini tangannya aja nggak bisa naik turun. Bagian kakinya ya bisa lah kebuka ketutup kayak begini, diputar kayak begini. Kemudian ekornya juga masih bisa diputar-putar kayak begini. Badannya nggak bisa, jadi ya udah cuman begini doang. Beneran nggak ada artikulasi apapun cuy. Dan bagian depannya pun juga ini nggak ada detailing begini loh. Kalau kita perbandingkan dengan versi Super Mini Pla itu seperti ini, yang dimana Super Mini Pla ini masih kelihatan kecil sih memang, tapi masih lebih oke sih menurut gue daripada versi Join Gatai-nya ini. Meskipun untuk Join Gatai ini bagian mukanya, terutama bagian mata nih, dia sudah pre-painted dari pabriknya. Dan untuk silvernya pun memang sih gue lebih suka versi Join Gatai dibandingkan versi Super Mini Pla. Karena untuk Super Mini Pla ini lebih kelihatan plastik kayak gitu loh. Dan untuk Join Gatai ini memang dia lebih tebel dan lebih kokoh lah untuk kualitas plastiknya. Setelah gue periksa-periksa lagi, ternyata dia ada artikulasi bagian kepalanya guys. Jadi dia bisa nengok kayak begini tuh. Bahkan bisa sampai ke belakang begini loh. Jadi ya cuman gitu doang lah untuk artikulasi bagian kepalanya. Kita lanjut lagi ke Zumamot. Dan ini memang bener-bener pendek banget cuy. Aduh, mamut bogel ini mah, mamut kemasan saset. Tapi dia detailingnya itu cukup bagus loh. Jadi di bagian sininya nih udah pre-painted. Terus silvernya juga silver metallic gini, gue suka banget sih. Tapi kenapa bagian gading dan bagian belalainya ini dia nggak pakai silver metallic juga gitu loh. Sayang banget sih. Cuman untuk pre-painted ya si Zumamot ini, gue bener-bener suka banget. Dan untuk artikulasi, dia cuman bisa kayak begini doang tuh. Bagian kaki belakangnya ngangkang, jadi dia kayak begini. Kemudian bagian kepalanya dia nggak ada artikulasinya. Dan ini memang cuman ngeklipnya begini doang tuh. Dan perbandingan dengan Super Mini Pla-nya tuh seperti ini. Super Mini Pla jauh lebih besar dan jauh lebih tinggi juga. Tapi lagi-lagi karena ini Super Mini Pla, dia masih menggunakan stiker guys. Dan untuk silvernya jujur gue suka banget versi Join Gatai ini tuh. Super Mini Pla ini sayang banget sih. Cuman untuk proporsi jauh sih Super Mini Pla ini lebih apa ya, akurat gitulah dengan seriesnya. Kemudian bagian ininya kan juga bisa kita
main-mainin gitu kan. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Triceratops. Dan untuk si Triceratops ini beneran gede loh dibandingkan sama Super Mini Pla-nya. Dan ini sayang banget gak ada detailing-detailing di bagian sampingnya. Kayak begini, bagian atasnya juga cuman begini doang, belakangnya kosong begini doang. Cuman untuk bagian mata dia masih ada catnya, meskipun ini merahnya tuh merah tua, jadi nggak terlalu kelihatan banget. Terus untuk bagian tanduk dia nggak bisa dinaik turunin, bagian kepala dia masih bisa geleng-geleng kayak begini untuk artikulasinya. Bagian ekornya sayang banget dia nggak bisa dinaikin, jadi kalau pas di mode Zoo Tanker itu nggak bisa naik gitulah untuk bagian ekornya. Jadi memang minim gimmick banget sih ini. Dan kalau kita berbandingkan dengan Super Mini Pla-nya itu seperti ini guys. Untuk Super Mini Pla Triceratopsnya ini jauh lebih kecil, tapi proporsinya lebih akurat yang versi Super Mini Pla ini. Dan untuk maksud saya untuk detailingnya itu memang lebih bagus Super Mini Pla. Karena ini kan ya meskipun menggunakan stiker, tapi masih akurat lah dengan versi seriesnya gitu. Kemudian untuk bagian Super Mini Pla kan ini tanduknya bisa kita naik turunin kayak begini. Jadi itu dia untuk perbandingan si Triceratopsnya. Selanjutnya ada Saber Tiger, dan lagi-lagi ini adalah Saber Tiger kemasan saset. Gila cuy, sejak kapan Saber Tiger jadi pendek kayak begini? Terus ini juga tuh kakinya cuman kayak begini doang loh, kayak lagi ngendap-ngendap gitu loh. Aduh. Dan artikulasinya pun sama kayak Triceratops, cuman bagian kepalanya aja bisa kayak begini doang. Bagian ekornya pun juga ini nggak bisa naik. Jadi di sininya udah fix begini doang. Terus ini nggak ada detailingnya, sampingnya juga nggak ada detailing. Cuman untuk silvernya ini menggunakan warna metalik, tapi sayangnya bagian bawahnya nggak dicat sekalian. Bagian taringnya juga metalik, dan ini matanya masih ada warna merahnya. Masih oke lah untuk bagian matanya. Dan untuk perbandingan dengan Super Mini Pla itu seperti ini. Proporsinya jauh lebih bagus Super Mini Pla, dan detailingnya juga lebih bagus Super Mini Pla. Ini bener-beneran kayak Saber Tiger cebol cuy. Aduh, kenapa ini join gatai dibuat kayak begini? Pantesan jadi lini mati ya. Aduh. Jadi kita lanjut lagi aja, yang terakhir adalah Pteranodon. Aduh, ini apa lagi? Masa cuman kayak begini doang? Dan bagian kepalanya pun ini nggak bisa keluar loh. Jadi memang dia modelnya kayak begini doang. Meskipun di bagian kepalanya ini masih ada detailing warna merah kayak begini, tapi menurut saya ini aneh banget sih cuy. Dan sayapnya pun juga cuman kecil kayak begini. Meskipun nih silvernya gue suka banget. Terus bagian kuningnya juga kayak begini. Kalau misal kita perbandingkan dengan Super Mini Pla-nya itu seperti ini. Memang sih untuk detailing dan untuk proporsi lebih bagus Super Mini Pla. Tapi untuk pemilihan warnanya, gue lebih suka versi join gatai ini cuy. Dan ternyata untuk versi Super Mini Pla ini lebih lebar ya ininya, yang warna silvernya ini. Jadi untuk Pteranodon, sorry banget sih ini join gatai aneh. Bagusan si Super Mini Pla ini sih cuy. Oke, karena sudah kita review satu persatu ini, kita gabungin dulu aja menjadi Zoo Tanker. So langsung aja, ayo kita gabungkan. Untuk Tyrannosaurus kita lepas dulu untuk ekornya, dan kita pasang ke bagian join yang ada di sini dengan join male-nya yang di atas. Jadi seperti ini. Kemudian untuk si Zoo Mammoth kita lepas kepalanya, kemudian bagian tangannya ini kita lepas, dan kita pasang di sini. Satunya lagi sama ini kita lepas dan kita pasang di sini. Jadi seperti ini. Kemudian kita pasang si Tricera di sini. Untuk Saber Tiger kita pasang di sini. Kepala Zoo Mammoth kita pasang di bagian dadanya di sini. Kemudian tangan Zoo Mammoth kita pasang di sini. Satunya lagi kita pasang di sini. Yang terakhir kita pasang Pteranodon di bagian belakang sini. Jadi seperti ini guys. Kanjin Zoo Tanker. Dan seperti ini dia untuk Zoo Tankernya, yang menurut saya aneh cuy. Karena kalau misalnya kita perbandingkan dengan Super Mini Pla yang kurang lebih tuh sama dan akurat kayak di series dan versi DX-nya, itu jadi seperti ini untuk perbandingannya. Bisa kalian lihat sendiri lah ya perbandingannya. Tentu lebih akurat Super Mini Pla untuk ke seriesnya, tapi untuk proses gatainya memang lebih mudah sih join gatai ini, karena mereka kan tinggal ditancep-tancepin doang gitu. Nggak kayak si Super Mini Pla yang harus diputar, dilepas kayak begitu. Kalau di Super Mini Pla bagian bawahnya kan masih ada rodanya gini kan. Sedangkan untuk versi join gatai, dia bener-bener polos kayak begini aja guys tuh. Dan ini bagian kakinya nggak bisa ditutup gitu loh. Jadi udah cuman gini aja. Dan untuk dimainkan ya begini aja. Karena dia nggak ada rodanya, resikonya agak seret pas didorong kayak begini. Dan ini ada miskonsep juga, yaitu si Pteranodonnya, dia malah kebalik kayak begini. Harusnya kalau di versi series itu kan dia kayak begini tuh. Aduh, emang join gatai ini ada-ada aja ini. Kenapa
gak dimatengin gitu loh. Padahal dia bikin kayak lini baru, tapi konsepnya gak mateng. Aneh emang nih si Join Gatai. Yaudah guys, langsung aja kita ubah jadi Daizujin. Langsung aja, ayo kita ubah. Yang pertama kita lepas pteranodonnya dulu. Kemudian kita lepas bagian badannya dan bagian ekornya juga kita lepas. Kepala Saber Tiger kita naikin ke atas. Dan kepala Trisera juga kita naikin ke atas seperti ini. Kepala Zumamot kita lepas. Kemudian kita pasang badan Daizujinnya. Kita pasang kepala Zumamot di sini dan kita turunkan tangannya seperti ini. Kemudian bagian kepalanya kita lepas dan kita lepas lagi jadi seperti ini. Kemudian kita pasang kepala T-Rex-nya di sini. Kemudian kita pasang pteranodonnya. Nah, di sini yang tadi kita pasang kepala Daizujin di join female di sini. Jadi seperti ini guys. Kanzen Daizujin versi Join Gatai. Untuk pewarnaannya gue suka banget sih. Meskipun ada detailing-detailing kecil kayak di bagian kakinya nih yang terlalu polos banget, tapi untuk bagian tangan, terus bagian dada, dan bagian kepalanya ini bener-bener cakep banget untuk pewarnaannya. Tapi sayang banget kita meninggalkan satu part, yaitu ekor si T-Rex seperti ini, yang sebenarnya bisa menjadi alternatif untuk si pedangnya. Karena untuk Join Gatai ini dia nggak mendapatkan pedang kayak Super Mini Pla ataupun DX-nya. Jadi bisa kita pasang di sini. Nah, jadi kita anggap pedangnya seperti ini ya guys. Oke, langsung aja kita review artikulasinya. Untuk bagian kepala hanya bisa berputar 360 derajat seperti ini. Dan untuk bagian join-joinnya pun ini ada semacam kayak apa ya, klik-klik gitu deh. Jadi gak kayak Super Mini Pla yang diputarnya tuh fleksibel banget. Ini kayak ada klep gitu. Jadi kurang lebih sama kayak di X, tapi nggak sampai yang ngeklik banget lah kayak di X gitu. Jadi untuk bagian tampilan dekat matanya cakep banget gak sih? Ini sayang banget Super Mini Pla nggak dibuat pre-painted kayak begini untuk bagian mukanya. Sebenarnya untuk bagian mata dan bagian mulut itu sudah pre-painted ya kalau Super Mini Pla. Cuman untuk bagian hitamnya ini dia masih menggunakan stiker kayak gitu. Terus gak ada detailing putihnya kayak begini. Lalu kita lanjut lagi aja untuk bagian tangannya. Dia bisa berputar seperti ini. Ya udah cuman kayak begitu doang. Paling di bagian sininya bisa berputar. Kemudian bagian si shieldnya ini juga bisa berputar lagi seperti ini. Tapi dia nggak ada butterfly join dan nggak bisa ke atas kayak begini tuh. Dia bakal balik lagi. Untuk bagian pinggang dia nggak ada artikulasi karena dia kan joinnya tuh dia dua join gini. Jadi udah pasti langsung ngefix. Dan diakal-akalin pun juga udah nggak bisa ini guys. Jadi udah begini aja untuk bagian pinggangnya. Untuk bagian kaki dia nggak bisa ke depan, nggak bisa ke belakang. Ini malah copot lagi. Paling dia cuma bisa berputar kayak begini aja. Dan untuk bagian telapak kakinya ya udah dia bisa berputar kayak begini doang. Sisanya udah nggak ada artikulasinya lagi. Kalau misal kita perbandingkan Daizujin versi Join Gatai dengan Super Mini Pla-nya itu seperti ini guys. Dan bisa kita lihat Super Mini Pla-nya malah kelihatan lebih pendek dan detailingnya tuh kurang memuaskan gitu loh kalau Super Mini Pla, karena kebanyakan menggunakan stiker kan. Sedangkan untuk versi Join Gatai dia sudah banyak yang pre-painted. Meskipun untuk detailnya nggak sedetail versi Super Mini Pla sih. Dan kalau kita lihat di bagian dadanya ini ada perbedaan motif. Kalau yang di sini dia agak ke bawah gitu, sedangkan yang ini dia lebih rata gitu guys. Nah, jadi itu dia untuk review dari si Join Gatai Daizujin ya. Menurut kalian apakah worth it di harga 350.000 untuk si Join Gatai ini? Kalau di pasaran Indonesia itu udah 600 ribuan lah kurang lebih. Dan kalian lebih suka versi Join Gatai atau versi Super Mini Pla? Tulis di kolom komentar ya. Yaudah, karena sudah kita review satu aja, jadi ini dia pose-pose dari Daizujin versi Join Gatai.
Sekian review Join Gatai Daizujin. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga supaya gak ketinggalan review yang lainnya. So, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dadah! Koko Power Ranger!